Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Lita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat granny square yang simple, motif love seperti ini. Nah, di video tutorial ini saya akan ajarkan step by step cara membuatnya berdasarkan pola gambar yang ada di sini. Jadi selain belajar merajutnya, sahabat rajut juga belajar membaca pola gambar. Nah, granny square ini bisa sahabat rajut gunakan untuk berbagai project ya, seperti tas, dompet rajut, lalu bisa juga untuk wearable seperti sweater dan cardigan. Sahabat rajut juga bisa gunakan ini untuk coaster atau tatakan gelas. Untuk benangnya, sahabat rajut bisa sesuaikan dengan projectnya. Nah, karena di sini saya mau jadikan ini untuk tas, jadi benang yang saya gunakan di sini saya pakai benang yang polyester. Ini saya pakai benang polikilap. Kita siapkan dua warna yang berbeda. Untuk hakpennya saya menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik untuk merapikan nantinya, dan beberapa buah penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Kalau di contohnya ini, awalan untuk motif love-nya atau motif hatinya saya pakai warna biru toskanya. Nah, sekarang saya akan coba buat dengan yang warna biru jeans. Kita lihat dulu pola gambarnya di sini. Awalnya adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini gambar dari magic ring. Untuk cara membuatnya, kita putar seperti ini, seperti waktu kita membuat simpul, tapi tidak kita tarik ekor benangnya, kita kunci dengan satu rantai. Nah, ini adalah magic ring. Kita masuk di round yang pertama, bagian ini. Di sini diawali dengan 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Nah, selain 3 rantai, kita juga bisa membuat pengganti DC. Caranya, kita buat dulu SC. Lalu kita buat 2 rantai. 1, 2. Nah, ini adalah pengganti DC. Merupakan stitch yang pertama, kita pasang penanda. Selanjutnya di sini sahabat rajut untuk round yang pertama gambarnya adalah seperti huruf T dengan garis 1. Berarti ini adalah pola untuk double crochet atau tusuk ganda. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini untuk round yang pertama kita tambahkan 12 DC. Cara buatnya, kaitkan benang ke hakpen 1 kali, masuk di magic ring, ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. 2 jadi 1, 2 jadi 1. Kita lanjut ya. Ekor benangnya di magic ring ini bisa kita lepas seperti ini supaya dia bisa kita tarik. Kita lanjutkan membuat DC.
Saya sudah selesai menambahkan 12 DC. Kalau dihitung dengan pengganti DC nya berarti ini total ada 13 stitch dalam magic ring. Kita tarik ekor benangnya yang kencang. Nah, jadi bagian tengah menutup. Kita lihat lagi pola gambarnya. Nah, di sini ada titik. Titik ini adalah slip stitch, sahabat rajut. Jadi kita akhiri round yang pertama ini dengan slip stitch di stitch yang pertama. Kita masukkan hakpen, ambil benang, langsung selip. Oke, round yang pertama sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut masuk di round yang kedua, yang bagian ini. Nah, di sini tidak ada rantai untuk naik, berarti kita langsung mengerjakan ini. Ini adalah pola gambar untuk tusuk triple crochet. Jadi seperti huruf T dan garisnya ada 2. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan buat 8 triple crochet. Posisinya di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Dari sini ya, stitch pertama yang kita buat slip stitch, ini stitch yang kedua, berarti stitch ketiga yang ini. Kita kaitkan benang ke hakpen 2 kali. Masuk, ambil benang. Kita punya 4 serat ya. Ambil benang, masuk di 2 serat dulu. Tersisa 3. Ambil benang, masuk di 2 serat lagi, tersisa 2, kita jadikan 1. Kita sudah selesai membuat 1 triple crochet. Di lubang yang sama kita buat sebanyak 8. Jadi kita ulangi lagi sebanyak 8 kali. Selesai membuat 8 triple crochet dalam satu lubang yang sama. Nah, ini istilahnya increase ya, sahabat rajut. Kita buat sejumlah stitch dalam satu lubang yang sama. Kita lanjut. Nah, arah pengerjaannya memutar ke sini ya. Kita sudah sampai di sini. Di lubang berikutnya ini kita buat 1 double crochet. Kaitkan benangnya 1 kali aja. Kita langsung masuk di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Lanjut, di sini di lubang yang berikutnya kita buat 1 DC dan 1 HDC di lubang yang sama. Kalau HDC, kita kaitkan benang ke hakpennya 1 kali, masuk, di sini masih di lubang yang sama, ambil benang, kita punya 3 serat, jadikan 1. Kita lanjut ya, di lubang yang berikutnya, di sini ada huruf T, itu lambang untuk half double crochet ya, untuk HDC. Ini dalam satu lubang yang sama kita buat 2 HDC. Satu, dua. Di lubang berikutnya kita buat 1 HDC dan 1 DC.
HDC dulu. Lalu DC. Lanjut, di lubang berikutnya kita buat 1 DC dan 1 HDC. DC, lalu HDC di lubang yang sama. Lanjut, di lubang berikutnya kita buat 2 HDC. Ini juga termasuk increase ya. 1, 2. Lanjut, di lubang berikutnya 1 HDC dan 1 DC di lubang yang sama. HDC, DC. Lanjut lagi 1 DC di lubang berikutnya. Nah, kita bertemu dengan bagian ini lagi, berarti kita buat triple crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kaitkan benang ke hakpennya 2 kali. Masuk di lubang berikutnya di sini. 1, 2, 3. Kita buat sebanyak 8. Di lubang yang sama. Selesai membuat 8 triple crochet, hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan akhiri dengan slip stitch ya, titik di sini. Nah, kita buat slip stitchnya di sini, di serat slip yang ada di round pertama. Ini lubangnya triple crochet yang pertama, kita masuknya di sini, di serat sebelumnya. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong benangnya. Kita akan rapikan dulu ya. Ini kita tarik. Nah, ini kita membuat selip. Ini treble yang pertama, kita masukkan hakpen di treble yang kedua, tapi masuknya dari belakang. Ambil benang. Kita kembali ke sini. Dari bawah hakpennya. Ambil benangnya. Oke, nah hasilnya rapi seperti ini ya. Ini di belakang, di bagian sisi buruk kita tinggal kunci. Rajutannya kita bisa potong sisa benang, lalu dibakar dengan korek api. Round yang kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini sahabat rajut. Nah, ini aplikasi Love ini juga bisa sahabat rajut gunakan untuk project yang lain nih, imut juga. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga ya. Untuk round yang ketiga di sini saya akan menggunakan benang yang warna biru toska. Kita buat simpul dulu.
Oke. Nah, untuk round yang ketiga ini kita awalinya dari sini. Jadi posisi polanya seperti ini. Ya, ini ya, stitch pertamanya itu lurusnya DC. Kita cari di sini HDC, DC. Nah, berarti di sini. Nih posisinya di sini. HDC, DC yang pertama. Kita kunci dengan satu rantai dulu. Nah, di stitch pertama ini ada tanda X. Ini berarti single crochet. Kita akan buat SC di lubang yang sama di sini. Ini adalah stitch yang pertama. Kita pasang penandanya. Di lubang berikutnya, di sini masih huruf X, berarti kita buat lagi satu SC. Lanjut, ada huruf T. Berarti di sini kita buat satu HDC. Kaitkan benang, masuk di lubang berikutnya, ambil benang 3 serat, kita jadikan 1. Sudah. Lanjut kita buat 1 DC. Lanjut lagi di lubang berikutnya, ini kita buat 1 DC dan 1 treble crochet. Satu DC, lalu treble crochet. Kita sudah sampai di sini. Ini ada gambar elips. Ini adalah gambar dari tusuk rantai atau chain. Ada 3 jumlahnya, berarti kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Ini nantinya akan menjadi bagian sudut. Posisinya nanti ada di sini. Kita lanjut. Di lubang berikutnya kita buat 1 treble crochet dan 1 DC. Kaitkan 2 kali. Nah, kita langsung masuk di lubang berikutnya ini ya. Buat 1 treble dan 1 DC. Ini kita sudah mulai masuk ke sisi yang sini. Lanjut, kita buat 1 DC. Di sini ada huruf T, berarti 1 HDC. Lalu plus ini juga merupakan simbol dari single crochet atau SC, sahabat rajut. Jadi di lubang yang sama, di sini kita buat dulu 1 HDC, lalu 1 SC. Lanjut, di sini ada huruf X, berarti kita buat 1 SC. Penempatannya di treble yang pertama.
Nah, lanjut. Di sini ada huruf T 2 dalam satu lubang yang sama, berarti kita buat 2 SC dalam lubang yang sama. 1 2. Lanjut, di lubang berikutnya buat 1 HDC. Lalu 1 HDC dan 1 DC dalam lubang yang sama. HDC dan DC. Kalau sudah, di sini ada simbol untuk 3 rantai. 1 2 3. Nah, ini berarti kita sudah di bagian sudut lagi ya, sama seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan untuk bagian atasnya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan bagian ini. Diawali dengan DC dan HDC dalam satu lubang yang sama, lalu 1 HDC sebanyak 2 kali. Lanjut, kita buat 1 DC, 1 treble, treble-nya di lubang slip stitch, lalu 1 DC lagi di lubang treble yang pertama untuk bagian ini. Di sini kita buat DC. Nah, supaya hasilnya bagus seperti ini, kelihatan love-nya lebih cekung di bagian ini, penempatan treble crochet-nya bisa sahabat rajut buat di sini, di pengganti DC yang round pertama ya. Lalu di treble crochet yang pertama di sini kita buat DC. Lanjut, kita buat 1 HDC sebanyak 2 kali, lalu di lubang berikutnya 1 HDC dan 1 DC dalam lubang yang sama. Kita buat HDC 1 2, lalu HDC dan DC di lubang yang sama. Lanjut, kita buat 3 rantai. 1 2 3. Berarti kita sudah di bagian sudut lagi. Lanjut, kita akan kerjakan bagian ini. Diawali dengan 1 DC, 1 HDC di lubang yang sama, lalu HDC dan 2 SC dalam satu lubang yang sama.
Lanjut kita buat 1 SC, 1 SC dan 1 HDC dalam satu lubang yang sama dan 1 DC. Bertemu dengan bagian sudut lagi, kita buat 1 DC dan 1 treble dalam satu lubang yang sama, buat 3 rantai, lalu 1 treble dan 1 double crochet di lubang yang sama. Lanjut kita buat 1 DC dan 1 HDC, lalu kita buat slip stitch di stitch pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ketiga, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keempat di sini, diawali dengan 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Jadi di sini kita buat dulu 1 pengganti DC. Pasangkan penanda untuk stitch yang pertama. Lanjut di sini kita akan buat DC 1 2 3 4 5. Kita buat sebanyak 5 DC. Bertemu dengan bagian sudut di ruang 3 rantai, kita buat 2 DC, 3 rantai dan 2 DC. Nah, untuk bagian sudut hasilnya seperti ini. Nah, kita akan lanjut mengerjakan bagian ini ya. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 DC untuk bagian sisi. Selesai membuat 11 DC, kita bertemu dengan ruang 3 rantai lagi. Kita ulangi pola yang sama untuk bagian sudutnya, yaitu 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Oke,
pola untuk round yang keempat seperti ini ya, kita lanjutkan 1 putaran. Oke, kalau sesuai pola, ini di bagian yang bawah, jumlah DC-nya yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10 DC. Nah, karena di sisi yang lain itu ada 11 DC, berarti di sini kita akan tambahkan 1, sahabat rajut, supaya jumlah stitch di masing-masing sisinya sama. Nah, di sini kita akan punya serat slip stitch ya. Ini kita isi juga 1 DC. Nah, baru kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Oke. Round yang keempat selesai, hasilnya seperti ini. Nah, sahabat rajut, jadi berdasarkan pola gambar ini, hasil granny square yang didapatkan seperti ini. Nah, karena ini akan saya jadikan tas granny-nya, ini di bagian tepi saya tambahkan 1 putaran SC keliling untuk round yang kelima. Kalau di granny yang ini saya berganti warna benang, di sini saya nggak ganti warna benang ya, jadi tetap masih menggunakan benang yang biru Tosca. Buat dulu 1 rantai, lalu kita buat SC. Ini adalah stitch yang pertama. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Kalau bertemu dengan bagian sudut di ruang 3 rantai ini, kita buat 2 SC, 2 rantai, dan 2 SC. Lalu kita lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang untuk bagian sisi. Oke, polanya seperti ini. Kita lanjutkan 1 putaran. Di akhir round yang kelima, di sini kita sudah bisa slip di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil akhirnya terlihat seperti ini. Nah, supaya granny square ini bentuknya lebih sempurna, sahabat rajut bisa lakukan blocking. Ada banyak teknik untuk blocking, salah satunya pernah kami share di video yang ini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat granny square yang simple, motif hati, mengikuti pola gambar yang ada di sini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.